Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Berjumpa lagi di channel bonsai Kelapa Bambu Abu Stansel. Di kesempatan kali ini di depan saudara-saudara semuanya ada bonsai kelapa gading oren ya. Ini umurnya udah 8 bulan ya. Dan ini udah mulai pecah daun ya, udah mulai full pecah daunnya, dan juga ini daunnya sangat kerdil ya, kecil-kecil ya setelah patahan saya. Nah, di sini saya mau melakukan penyayatan. Nah, ini penyayatannya agak ekstrim ya, supaya pelepahnya ini bisa mekar seperti pelepah yang udah tua ini ya. Di sini saya akan penyayatannya sampai dasar nih ya. Jadi saya akan supaya pelepah ini dia otomatis kalau misalkan dia disayat atau dibuka sampai dasar ini, dia akan mekar sendiri ya, tanpa kita pakai tali atau diganjel-ganjel pakai batu gitu ya, seperti tutorial yang sebelum-sebelumnya ya. Banyak tutorial seperti itu ya, jadi diganjel-ganjel batu supaya dia mekar ya. Nah, ini saya akan sistemnya mau penyayatan sedikitnya agak ekstrim ya, dan juga samain juga saya akan buka juga. Oke teman-teman, sebelum saya melakukan kegiatan saya, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih yang udah mendukung channel ini. Mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dipanjang juga umurnya, dimudahkan juga urusannya. Terpenting lagi kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, ini saya mau melakukan kegiatan saya. Tonton terus videonya ya, jangan di skip-skip ya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya untuk semuanya ya, khususnya untuk para pemula ya, yang baru membuat bonsai kelapa ya, yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Oke, ikutin terus videonya. Oke teman-teman, saya akan lakukan ya penyayatan. Ini penyayatannya udah mulai ekstrim ya, jadi penyayatan ini saya sampai dasar ya, supaya menghasilkan pelepah ini dia mekar sendiri ya, tanpa bantuan tali atau batu ya. Ini udah sampai dasar ya penyayatannya. Kita lakukannya dengan hati-hati ya, karena tunas ini masih muda ya, jadi takut patah ya. Oke, sebelahnya ini kalau udah terbuka ininya, nah ini otomatis dia akan mekar sendiri ya, tanpa kita bantuan tali lagi atau batu ya, diganjel-ganjel gitu ya. Ini udah dia akan mekar sendirinya ya. Nah, kita lakukan ya. Ini sambil ada bunyi agak bunyi krek gitu ya, itu udah selesai ya. Jadi dia akan mekar sendiri ya. Ini juga sama ya, akan disayat lebih dalam ya. Sekarang kita sayat yang ini ya. Kita lakukannya hati-hati. Ini udah tunas yang udah muda ya, masih muda, jadi kita lakukannya dengan hati-hati. Nah, kita potong ya. Oke, kita lakukan ya. Ini untuk seterusnya otomatis ini akan dia melengkung ya antaranya ya. Ngikutin penyayatan ini ya, karena udah dibuka ini ya. Oke, ini yang paling mudahnya nih ya. Jadi untuk teman-teman yang di sana ya, khususnya untuk para pemula nih ya, ini harus hati-hati. Biasanya terjadi di sini ya, banyak jadi aduh, bonsai kelapa saya ini potel ya setelah di penyayatan, karena belum tahu ya untuk triknya ya. Pokoknya tidak bisa tapi belum tahu, jadi seperti ini ya. Nah, ini
udah mulai kelihatan ya bimbangnya dan juga lekukannya nih sama ya. Nah udah seperti ini, kita udah sayat semua. Kita rapikan bekas-bekas yang sayatan yang udah lama atau udah mengering ya, jadi supaya rapi ya. Tutorial seperti ini ya, pasti banyak juga untuk trik-triknya, pasti beda-beda ya. Ini dan trik saya ini untuk para pemula ya, mudah-mudahan terbantu ya dengan pengennya supaya bagus, supaya rata ya. Bekas-bekas penyayatan yang lama nih ya udah mulai mengering. Jadi dasar ini kita harus rapikan ya supaya dia otomatis dia akan mekar katanya ya. Dengan membersihkannya, kutu-kutunya ya supaya hilang kutu-kutunya. Kalau di gosok kelapa kalau banyak kutu-kutunya ini bahaya juga ya. Jadi daun di gosok kelapa kita juga ini jadi kurang bagus ya, hitam ya. Sekarang kita bersihkan ya dari debunya sama kotor-kotoran ini ya. Nah ini kalau untuk melakukan pelepah karena saya berikan tutorialnya ya, jadi untuk ibu jari kita ini harus menahan ya, nah seperti ini. Nah ini tahan ya supaya apa? Supaya tidak patah ya. Terutama untuk tunas-tunas yang masih muda ya. Nah, kayak ini kita harus tahan ya, ini nih pelepah ininya. Nah ini harus tahan supaya kita melakukannya ini kita bebas tapi tidak apa ya, kalau melakukannya ekstrim seperti ini ya sampai ke bawah gini ini nggak patah, harus tahan ya. Terus ya sebelah sini, nah ini lebih mudah lagi, ini benar harus kita tahan ya, karena kalau tidak dilakukan ini pelepahnya tidak akan mekar ya. Jadi triknya ini kita harus tahan pelepah ini ya, tahan terus ya kita pegang yang kencang ya. Oke teman-teman ya, di sini ada resikonya ya untuk penyayatannya udah ekstrim. Nah ini di pelepah pasti akan menghitam ini ya, jadi saya akan rapikan ya, jadi saya akan sayat lagi nih ya supaya hitam ini, bekas sayatannya ini bersih ya. Nah ini penyayatan ekstrim pasti semua pelepah bekas luka ininya dia akan menghitam ya. Nah ini nih. Jadi kita harus rajin-rajin ya membersihkannya. Sayat. Nah, ini tidak boleh belok-belok ya, harus rata, harus lurus ya penyayatannya ini. Nah, ini harus lurus. Ini sebelah sama nih. Ini untuk mengurangi bekas-bekas sayatan yang udah mengering ya, kelihatannya rapi dan bersih lagi. Ini kita lakukan dengan hati-hati dan sabar ya, jangan terburu-buru supaya menghasilkan pelepahnya besarnya ini sama ya. Pelepah yang satu sama pelepah yang satunya lagi harus sama ya, kita bentuknya. Kalau bisa pelepahnya ini jangan sampai
beda-beda ya besarnya ya, jadi kita dibentuk ya besar plepahnya juga. Rapikan dengan membersihkan debu-debunya ya. Ini udah oke, udah selesai semua nih ya. Jadi untuk teman-teman yang di sana, ya, ini untuk penyayatan es krim, ini ada resikonya ya. Pasti ya, namanya kita membuka pelepah ini pasti dia ada efeknya. Pelepah kita ini agak kotor dikit ya, agak menghitam ya. Untuk bekas-bekasnya pasti dia akan menghitam ya, tapi tidak masalah ya. Yang penting daunnya ini sudah mekar, jadi kecil-kecil ya, bisa jadi imbang, jadi masih bagus dan juga masih enak untuk kita nikmatin keindahannya ya. Nah seperti ini. Nah, dia ya, dia di telapak tangan saya nih kecil ya. Telapak tangan juga bisa telapak tangan saya nih kecil ya. Baik teman-teman, jadi kegiatan saya sudah selesai ya. Ya ini mudah-mudahan untuk penyayatan es krim ini ya, tadi emang ada ya untuk masalah di efeknya ya. Jadi ada di di pelepah ini dia pasti akan menghitam ya, tapi itu tidak masalah. Nah, itu kita akan bersihkan ya untuk bekas-bekas penyayatan yang udah mengeringnya ya. Dan juga untuk masalah untuk melakukan di pelepahnya ini cara dan juga triknya ya supaya tidak patah ya. Jadi caranya tadi ibu jari kita ini untuk menahan ya, jadi kita pegang kencang dan kita tahan ibu jari ini, kita langsung kita lakukan seperti ini ya. Jadi di bonsai kelapa kita ini pelepahnya aman ya, tidak patah walaupun ini masih muda ya. Jadi triknya seperti itu ya teman-teman. Nah di sini juga untuk penyayatan es krim ini ada resikonya juga untuk di masalah di pelepah nih ya. Ya ini di pelepah pasti dia akan membekas ya, dia akan hitam. Tapi ini tidak masalah ya, ini bisa kita rapikan ya. Jadi kita melakukan penyayatan lagi, kita yang yang hitam-hitam ini bekas yang lama, penyayatan yang lama karena udah mengering, kita rapikan lagi. Jadi kelihatannya baru lagi ya, baru penyayatan dan juga warnanya ya agak lumayan enggak hitam ya. Jadi bersih ya. Wah ini pelepahnya. Sembari kita membentuk pelepah ini besarnya supaya sama ya, seperti pelepah satu yang lainnya ini ya, jadi sama ini. Oke teman-teman, ya ini mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya untuk semuanya ya, khususnya untuk para pemula ya. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang udah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan terhibur. Yang baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang, mudah-mudahan terhibur juga. Ya mudah-mudahan suka ya, kalau suka subscribe dan juga like, share ke media sosial teman-teman semuanya, karena channel ini bisa berkembang berkat dukungan saudara-saudaraku semuanya. Baik, saya akhiri video ini. Salam kopi tanpa gula, dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.